Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La quwwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah. Kullu ni'matin fa minallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illa Allahi masyaallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illa Allahi masyaallah. Bismillahi masyaallahi. La hawla wa la quwwata illa billah. As'aluhu nafsi bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wa dafa'tu 'an nafsi as-su'a bi alfi alfin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Astaghfirullahaladzim. 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 Inna Allaha ghafurur rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi. Thumma ila jami'i ta'ala masyariq al-ardi ila magharib afar min yamini wa shimali wa khususan sallallahu alaihi wasallam wa mursyidina bi rabbil rahim Habib Muhammad wa sayyidina wa la hadna wa sallallahu alaihi wa sallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah beserta hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengajian kita malam ini masih pada bab zuhud. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Yang ada kitabnya silakan dibuka di halaman 232. 232 yaitu ayat yang terakhir di sini. Tengah-tengah itu sebentar. Ya, tinggal satu ayat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan main-main. Wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, adalah sebenar-benar kehidupan. Laukan ya'lamun, jika mereka mengetahuinya. Baik. Ini Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memperbandingkan antara kehidupan dunia yang hanya merupakan senda gurau dan main-main itu dengan kehidupan akhirat yang sesungguhnya ia adalah merupakan sebenar-benar kehidupan. Lalu di ujung ayatnya Allah nyatakan lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahuinya. Bapak hadirin rahimakumullah, supaya kita mudah memahami ayat ini, saya ingin membuat analogi begini. Seandainya ditawarkan kepada Bapak, Pak, pilih yang mana? Mobil mainan atau mobil-mobilan, apa mobil beneran? Kedua,
Ini mobil-mobilan, ini mobil beneran. Kira-kira Bapak pilih yang mana? Tentu Bapak akan pilih mobil beneran. Baik. Lalu kalau ditawarkan lagi, Bapak, ini ada rumah-rumahan, ini ada rumah beneran. Bapak pilih yang mana? Pasti akan pilih rumah beneran. Pak, ini ada kuda-kudaan, ini ada kuda beneran. Bapak pilih yang mana? Siapa akan pilih kuda beneran dibanding kuda beneran? Baik. Pertanyaannya kemudian, kenapa Bapak pilih mobil beneran, bukan mobil-mobilan? Kenapa Bapak pilih rumah beneran, bukan rumah-rumahan? Kenapa Bapak memilihnya kuda beneran, bukan kuda-kudaan? Jawabannya adalah karena dua hal. Apa itu? Yang pertama, Bapak sudah tidak menyukai mainan. Bapak sudah tidak menyukai barang mainan. Masa mau main mobil-mobilan? Ya, mau main kuda-kudaan? Ya, enggak lah. Ya kan? Enggak. Satu. Itu. Yang kedua adalah karena Bapak sudah bisa menakar berapa nilainya mobil-mobilan, berapa nilainya mobil beneran, berapa nilainya rumah-rumahan, berapa nilainya rumah beneran, berapa nilainya kuda-kudaan, dan berapa nilainya kuda beneran. Dua hal aja. Satu, karena sudah tidak punya permainan. Yang kedua, karena sudah bisa menakar antara nilainya mainan tadi dengan nilainya yang benar. Baik, itu kalau ditawarkan kepada Bapak. Tapi kalau kedua hal tadi ditawarkan kepada anak atau kepada cucu kita yang baru berumur 2 tahun, coba jajarin dua-duanya. Ini mobil-mobilan, ini mobil beneran. Itu anak akan pilih yang mana? Pasti akan pilih mobil-mobilan. So, kalau mau nyoba, Bapak jajarin dua-duanya. Mobil bom-bom ya, atau apa yang itu beneran. Dia akan naik yang mana? Dia akan naik yang mana? Sok jajarin, ini rumah-rumah, beneran. Sok, dia akan mainan yang mana? Dia pasti akan pilih rumah-rumah. Sok, ini kuda-kudaan, itu kan, ini kuda beneran. Jajarin dua-duanya, dia akan pilih yang mana? Dia akan pilih kuda-kudaan dibandingnya dengan kuda beneran. Alasannya apa? Juga karena dua hal tadi. Pertama, karena dia masih sangat menyukai mainannya itu. Dan yang kedua adalah karena dia belum bisa menakar nilainya. Belum tahu taksirannya anak itu. Kenapa dia belum tahu taksirannya? Kenapa dia belum bisa menakar nilai antara mainan dengan yang beneran? Nalarnya belum sampai. Nalarnya belum sampai. Biar mobil, nah ini mahal loh mobil beneran. Enggak, dia kan mobil. Nah ini kuda mahal harganya. Kenapa kau pilih kuda-kuda? Dia belum bisa masuk harganya. Dan dia masih sangat menyukai mainan. Demikian juga dengan kehidupan di alam nyata ini, seperti ada Allah berbandingkan. Dunia itu hanya senda gurau, hanya main-main saja. Akhirat itu adalah sebenar-benar kehidupan. Tetapi apa? Ya, kenyataannya apa? Bagi orang yang sudah tidak terlalu mencintai dunia dan dia sudah bisa menakar nilai betapa tingginya nilai akhirat itu, dia pasti akan memilih kehidupan akhiratnya. Pasti dia akan menyibukkan diri pada hal-hal untuk urusan-urusan akhiratnya ketimbang dengan masalah-masalah dunianya. Tetapi bagi orang yang masih terlalu mencintai dunianya dan dia belum bisa menakar, mengukur, memperbandingkan antara nilai dunia itu jika diperbandingkan dengan nilai
akhirat, maka dia pasti akan terus menyibukkan diri dengan urusan-urusan dunianya sampai dengan ia lupa terhadap urusan-urusan akhiratnya. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang menyebabkan orang kemudian tidak bisa menakar, tidak bisa mengukur dan memperbandingkan antara nilai dunia yang disebut Allah tadi sesungguhnya dia hanyalah main-main saja, hanya senda-gurau saja. Akhirat sesungguhnya adalah yang sebenar-benar kehidupan. Kalau tadi kan anak nggak bisa itu, kenapa? Nalarnya nggak nyambung. Kenapa orang sampai nggak bisa menakar itu? Sampai dengan dia tidak bisa melepas kecintaan terhadap urusan-urusan dunianya itu apa sebabnya? Sebabnya adalah karena hidayahnya belum masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau hidayah ini belum masuk dalam hati seorang, mau dibolak-balik, diputer-puter kayak apapun, ya tetap aja seperti itu. Tetap aja dia akan terus menyibukkan diri dengan urusan dunianya dan dia lupa terhadap urusan akhiratnya. Kecuali kalau hidayahnya sudah masuk. Maka hal yang pertama untuk bisa menjadi orang yang zuhud adalah berusaha agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masuk dulu dalam hatinya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kita mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahukannya kepada kita melalui Al-Quran. Di mana itu? Di surah Al-Ankabut ayat yang terakhir dari surah Al-Ankabut. Apa kata Allah itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi apa tadi amalannya kalau ingin mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalannya adalah mujahadah. Apa sih mujahadah itu? Mujahadah itu terjemahan letternya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam hal apa yang kita harus bermujahadah? Pertama adalah untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah iman. Ini perlu kita mujahadah. Kenapa kita perlu bermujahadah pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah iman itu? Adalah karena iman yang ada dalam diri seseorang itu senantiasa bersifat fluktuatif, naik turun, nggak tetap, nggak konstan. Ya, kadang menguat, kadang melemah, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka Rasulullah SAW pun pernah mengingatkan kita, kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah dan berkurang keadaan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dan terus bertambah jika diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan terus berkurang, terus melemah jika diikuti dengan kemaksiatan. Jadi mujahadah yang pertama yang berkaitan dengan masalah iman adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, jadidu imanakum, perbarui iman kamu itu. Sahabatnya balik bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?
Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, bikasrati qauli la ilaha illallah, perbanyak berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi banyak zikir. Satu. Yang kedua yang perlu kita bermujahadah untuk hal-hal yang berkaitan dengan apa? Yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan amal saleh. Amal saleh. Perlu mujahadah, perlu usaha yang sungguh-sungguh dan perlu peningkatan. Dan apa yang perlu ditingkatkan dalam masalah amal saleh itu bukan hanya kuantitasnya, tetapi juga kualitas daripada ibadah itu. Bapak hadirin rahimahullah, dalam masalah ibadah itu ada yang disebut dengan sah dan ada yang disebut dengan makbul. Artinya apa? Ada orang yang ibadahnya dianggap sah. Sah itu apa? Sah itu artinya kalau ibadah tadi dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya dan menghindarkan apa yang dapat membatalkannya, maka ibadah tadi disebut sah. Orang sholat disebut sah kalau memenuhi syarat rukunnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu juga ibadah yang lain. Tetapi ada ibadah yang disebut dengan makbul. Makbul artinya diterima. Nah, syarat diterimanya amal itu apa? Syarat diterimanya amal itu adalah apabila amal tadi dilakukan dengan ikhlas, baru amalnya makbul. Jadi sah itu belum tentu makbul. Orang sholatnya sah, ya, tapi apa sholatnya makbul? Ya Allah, mudah-mudahan sih makbul. Jadi mudah-mudahan. Tapi Allah hanya akan menerima amal seorang apabila amal tadi dapat dilakukan. Jadi mujahadah yang kedua adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh berusaha belajar diri kita ini agar dapat menjadi orang yang ikhlas. Sebab ikhlas itu merupakan syarat untuk diterimanya amal ibadah kita, amal apapun yang ikhlas Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Kalau beres saya nggak pintar. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hal apa lagi yang kita perlu untuk bermujahadah adalah dalam hal yang berkaitan dengan watawa sobil haqqi watawa sobis. Ya, agar kita dapat saling menasihati agar dapat mentaati kebenaran dan saling menasihati agar dapat menetapi kesabaran. Oke. Sekarang watawasau bil haq, watawasau mengingatkan ya agar mentaati kebenaran, saling mengingatkan agar dapat menetapi kesabaran. Itu wujud konkretnya apa? Wujud konkretnya dakwah. Wujud konkretnya adalah dakwah. Artinya mengajak orang agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud konkretnya Rasulullah. Nah, jadi kita ini umat Islam tidak boleh menjadi orang yang abai, masa bodoh terhadap sesamanya. Ya pokoknya yang penting saya ibadah, yang lainnya ibadah. Masa bodoh itu tidak boleh. Dan kenapa dakwah itu perlu mujahadah? Kalau dakwah itu nggak ada sifat mujahadahnya di situ, sehari dua hari juga kapok. Saya jadi kapok. Sekali dua kali ngajak orang-orang diajakin nggak merespon, cuek aja, masa bodoh. Besok juga bapak nggak ngajak-ngajak lagi. Iya, besok juga bapak nggak ngajak lagi, kapok. Ya kalau Rasulullah SAW itu wataknya kayak begitu, ini Islam gak jadi sunter. Iya. Apa Rasulullah pernah kapok? Enggak. Ya dicaci maki, ya sakit, ya dilempari batu, ya dilempari kotoran binatang. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Beliau tidak pernah berhenti sampai akhir hayat beliau.
Ya. Ya. Terus kita lanjutkan ke hadisnya sekarang, anggap ayatnya. Itu hadis nomor 1 dulu di situ ada tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ke Bahrain. Ya'ti bijizyatiha, guna untuk mengambil pajak para penduduknya. Faqadima bimalin minal Bahrain. Lalu sahabat Abu Ubaidah tadi datang dengan membawa harta dari Bahrain. Fasami'atil Ansari biqudumi Abi Ubaidah. Lalu para sahabat dari kalangan Ansar itu mendengar bahwa Abi Ubaidah telah datang, telah mendengar akan kedatangan Abi Ubaidah. Bahwa sholat al-fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu mereka berkumpul untuk melakukan sholat subuh berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyafa, dan selesai sholat lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi. Habis sholat tinggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fata'awahu lahu, lalu mereka berusaha untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina ra'ahum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika beliau melihat mereka. Summa qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adunnukum sami'atum." Saya kira kalian sudah mendengar ya, berarti anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain, bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain. Faqalu, lalu mereka menjawab, "Ajal ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru, bergembiralah kalian. Wa amilu ma yasurrukum, dan berharaplah terhadap apa yang menggembirakan. Fawallahi, maka demi Allah, mal-faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang lebih aku khawatirkan terjadi atas diri kalian, walakin akhsha an tabsatu dunya alaikum, tetapi yang lebih aku khawatirkan adalah jika dunia itu dibentangkan atas kalian, makin mudahkan kalian dalam mencari urusan dunia. Kama busyirat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Fatanafasu
itu sesungguhnya adalah merupakan sebaik-baik generasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah akhlak. Kenapa? Karena mereka sudah mendapat contoh langsung dari keagungan dan kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Mereka telah mendapat contoh langsung dari betapa agungnya dan betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Ya. Maka itu wajar kalau Rasulullah SAW pun kemudian pernah bersabda, kata Rasulullah, as-sahabul jail, sebaik-baik generasi adalah generasi pada masa. Generasi pada masa itu artinya generasi sahabat, generasi para sahabat. Kemudian generasi yang sesudahnya, kata Rasulullah, dan kemudian generasi yang sesudahnya. Generasi sesudahnya artinya apa? Generasi sudah sahabat artinya generasi para tabi'in. Generasi sesudahnya artinya generasi tabi'in. Itu adalah merupakan generasi terbaik. Tetapi ketika sudah bersinggungan dengan masalah harta, ya, ketika sudah berkaitan dengan masalah harta itu, selevel generasi yang terbaik sekalipun seperti generasi para sahabat tadi, itu tonaknya keluar juga. Begitu dengar ada orang datang bawa harta yang artinya apa ini tonaknya keluar juga. Itu sekelas generasi sahabat. Maka di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, maukah kalian berbaikat kepada sahabatnya kaget. Lalu balik bertanya, ya Rasulullah, baikat apa lagi? Bukankah kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Bukankah kami telah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Lalu apa yang Rasulullah katakan? Wa ya'budu alla tas'alan nasa syai'an. Aku baikat kalian agar tidak meminta-minta sesuatu kepada siapapun. Ya, agar tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Aku baikat kalian agar tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain. Ini kalimat pendek. Kalau ini pendek saja, tapi ini sungguh punya makna yang sangat strategis. Artinya apa? Apa yang hendak dibangun oleh Rasulullah SAW melalui kalimat yang pendek tadi, ini artinya bahwa Rasulullah SAW ingin memberantas mental miskin. Mental miskin, bukan hanya kemiskinan, mental miskinnya ya. Coba ini Pak. Orang yang ramai-ramai datang menemui Rasulullah SAW, ya, setelah Rasulullah pergi meninggalkan mereka saat sholat subuh itu kan semuanya bukan orang miskin semua. Di antara mereka juga ada orang-orang kaya. Nah, kalau datang masjid, ramai-ramai datang masjid, Rasulullah pulang, kemudian masih juga didatangi. Ya, ini mental lagi. Kenapa? Ini memberantas mental miskin itu terkadang lebih sulit dibanding dengan memberantas kemiskinannya itu sendiri. Ya, teman-teman yang aktif di LSM yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat, tahu betul ya betapa sulitnya memberantas mental miskin. Berkali-kali di negeri kita ini ada program pengentasan kemiskinan. Ya, kalau ada dari saya nggak sebut nama proyeknya apa.
pikirnya, kalau mindsetnya nggak berubah, mental miskinnya nggak berubah, susah orang mau mementas dari kemiskinan ini juga. Maka betul kata Rasulullah SAW tadi, bayar hukum Allah tas'alanna syai'an, aku bayar kalian agar tidak meminta-minta sesuatu kepada orang. Bapak hadirin jamaah rahimahullah, saya masih ingat dulu ketika di madrasah itu, dulu kan ada pelajaran makhudat ya saja. Makhudat itu berisi makalah atau kata-kata mutiara dari orang-orang bijak. Ya, apa bunyinya diantaranya dalam makhudat itu, laisal ghina am kasratil arabi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak, tetapi orang kaya itu adalah orang yang jiwanya kaya. Saya nggak tahu mana yang lebih banyak jumlahnya, orang miskin yang jiwanya kaya sama orang kaya yang jiwanya miskin. Nggak tahu saya statistiknya belum ada, gitu. Nah, kemudian berapa banyak? Ya, mana yang lebih banyak, orang miskin yang hatinya tenang ataukah orang kaya yang hatinya gelisah? Juga ya orang mereka itu juga nggak pernah tahu mulai itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan pada kalimat intinya pada hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, "Fallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakin akhsha an tusabat dunya 'alaikum kama usibat 'ala man kana qablakum." Yang lebih aku khawatirkan yang terjadi pada kalian adalah apabila dunia itu dibentangkan atas kalian. Artinya apa? Kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan harta. Kalian jadi bukan kefakirannya, tapi justru malah saya lebih khawatir kalau kalian itu dimudahkan Allah di dalam mendapatkan harta. Ini kan kata-kata yang sangat filosofis sekali. Semuanya sangat dalam sekali, sangat filosofis. Apa maksudnya? Pak, orang kalau mentalnya masih kayak tadi, masih tomaknya itu masih berbeda kayak yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian dia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan harta. Sebut saja dia jadi orang kaya, gitu kan? Maka yang muncul bukan kebaikannya, yang muncul adalah keburukannya. Apa bedanya? Saling berbangga dengan hartanya, saling pamer, gitu kan? Dengan hartanya saling bersaing, saling menjatuhkan satu sama lain, dan sebagainya. Ya, ada nggak orang yang tinggal miskin lah? Ya, dia baik aja. Tapi begitu dia jadi orang kaya, keluar tengilnya. Sering lihat? Ada sering lihat? Iya. Begitu kaya, tengilnya luar biasa. Maka itu tangganya kemudian nyebutnya, oh dia mah OKB, orang kaya baru. Begitu itu di kan. Baik. Tetapi bagi orang yang hatinya sudah dipenuhi oleh sifat zuhud, sifat itu, maka kegunaannya akan nggak mempengaruhi apa namanya gaya hidup, ya, nggak mempengaruhi ya akhlak mereka kemudian menjadi tidak. Satu contoh begini, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu
jauh lebih besar dengan kebutuhannya seorang pengemis akan harta. Paham ya kalian? Kebutuhanku akan pahala itu jauh lebih besar dengan kebutuhan seorang pengemis akan harta. Kalau pengemis kan butuh apa sih? Butuh harta. Sana kemarin nyawa minta duit, terus baru bayar, udah bayar. Ya, apa? Lalu kemudian apa? Dia butuh pahala. Dia butuh pahala. Bahkan dia kebutuhan akan pahala jauh lebih besar dibanding dengan kebutuhan seorang pengemis akan harta. Kalau orang kaya lalu sudah punya prinsip hidup seperti itu, maka apa yang akan terjadi? Hartanya akan dijadikan sebagai ladang amal. Ya, apa yang jadi sebenarnya penciptaan. Jadi saya orang begini sudah kaya, tapi dia masih terus sibuk berburu harta. Nah, kan setelah dia dikasih Allah SWT menjadi orang kaya, kayak gitu kan mindsetnya, cara pikir harus diubah kan, harusnya harus berubah. Jangan ada itu dia sibuk berburu, langsung sudah numpuk di situ. Tinggal seharusnya dia sibuk berburu pahala, artinya apa? Jadikan hartanya itu sebagai ladang amal untuk berbuat baik terhadap sesama. Bukan sudah kaya tapi pikirnya nggak hilang-hilang. Ini apa kata Sayyidina Ali? Harta kekayaan yang ada di tangan orang yang kikir itu, orang yang wakil kikir kulit bahasa itu, kata sahabat Ali, adalah ibarat kerikil yang terinjak kaki. Ibaratnya tamsil ini. Orang bapak kalau lewat di sini nih di masjid yang nggak ada kerikilnya enak kan? Tapi ketika bapak keluar sudah kerikil injak sakit apa enggak? Menyakitkan apa enggak? Menyakit harta yang ada di tangan orang apa itu namanya? Kikir itu hanya akan menyakitkan dirinya. Gampang, orang ada yang minta sumbangan, kayak ada masalah. Nanti datang saudaranya, pusing, sakit dulu dia. Dia malah menyakitkan. Setiap orang yang datang, pikirannya akan minta sumbangan, pikirannya akan minta bantuan kepada dia. Bapak hadir rahmatullah, waktunya tinggal apa namanya? Satu menit. Jadi gini, orang dikaruniai harta yang banyak itu sesungguhnya baik atau tidak? Jawabannya tergantung, ya. Jawabannya tergantung. Bisa baik, bisa tidak baik. Iya, baik gimana, bisa tidak baik gimana. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada pengajian minggu yang akan datang besok. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimati wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i taqdirana biha jami'al hajat wa tuhibuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syawa'il min al-hayat wa ba'dal umur. Allahumma haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa la batila batilan warzuqna ijtinabah.
بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح قلوبنا فتوح عليهم، اللهم افتح قلوبنا فتوح عليهم، اللهم افتح قلوبنا فتوح عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقه معصوما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان